Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Banyuwangi dengan judul penerapan teknologi aerator box portable dalam upaya peningkatan mutu proses ekspedisi ikan nila Pokdakan Sumbermulyo di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Saya sendiri Galang Sandi Prayogo dengan anggota Endi Sailul Haq dan Abdul Khalik. Komoditas sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang menunjang perekonomian di Banyuwangi. Salah satunya adalah perikanan budidaya. Keadaan iklim dan lahan perikanan tawar yang luas merupakan faktor pendukung dalam pengembangan agribisnis di Banyuwangi, khususnya sektor perikanan. Nah, berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur, produksi perikanan di Kabupaten Banyuwangi mencapai 48,720 ton pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu 79.786,50 ton. Kemudian pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya untuk meningkatkan perekonomian di sektor perikanan melalui pemerataan di sektor ekonomi pedesaan dengan menghidupkan kembali model budidaya ikan tawar yang dikemas dalam konsep wisata. Contohnya pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencanangkan gerakan 100.000 kolam yang tersebar di kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki potensi sumber daya air. Yang pertama ada di Kecamatan Glenmore, Kalibaru, Sempu, Songgon, Glagah, dan Licin. Itu adalah dukungan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, didukung oleh tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 36,36% pada tahun 2020. Selain itu, analisis situasi yang lainnya, potensi wilayah SDM yang ada di Desa Tulungrejo. Desa Tulungrejo ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Glenmore, yaitu tingkat kemajuan Desa Tulungrejo yang masih berjalan lambat di berbagai sektor, dan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di usia produktif yang cukup tinggi, terlebih pada saat terjadi pandemi COVID-19 pada waktu tahun-tahun yang lalu. Kondisi ini tidak terlepas dari faktor penunjang yang masih dirasakan sangat kurang di wilayah Desa Tulungrejo, sehingga memunculkan ide untuk membuat sebuah atau memanfaatkan potensi wilayah berupa sumber daya air yang melimpah dengan membuat kolam-kolam yang ada di Desa Tulungrejo. Salah satu pemanfaatan potensi wilayah sumber daya air yang melimpah yaitu dengan pembuatan kolam pada ikan jenis ikan nila. Ikan nila ini merupakan jenis ikan air tawar yang dapat dikonsumsi dan dapat hidup pada semua perairan tawar. Teknologi budidaya ikan nila juga relatif mudah dan dapat diterapkan oleh masyarakat dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dipacu pertumbuhan produksinya untuk memenuhi gizi masyarakat. Dapat dikatakan prospek pengembangan budidaya ikan nila di Banyuwangi cukup bagus. Permintaan kebutuhan akan nila ini juga cukup tinggi sehingga harus disikapi secara positif nanti agar dapat memenuhi permintaan dari konsumen. Data dari Dinas KKP merilis bahwa tingkat konsumsi ikan nanti diproyeksikan bisa mencapai 50 kg per kapita. Angka tersebut menjelaskan bahwa suplai pangan untuk
perikanan akan sangat bergantung pada perikanan, terutama untuk perikanan budidaya. Kelompok budidaya ikan atau Pokdakan Sumber Mulyo adalah kelompok yang memanfaatkan sumber air dalam pengembangan aquakultur atau budaya perikanan ikan darat seperti ikan lele, ikan nila, ikan gurami, ikan mas, dan ikan koi yang berada di Desa Tulungrejo. Kelompok Pokdakan ini memiliki anggota sebanyak kurang lebih 20 anggota yang rata-rata usianya masih produktif antara usia 25 sampai 40 tahun. Nah, Pokdakan Sumber Mulyo ini merupakan peternak ikan nila yang menjual hasil budidaya ikan nilanya ini langsung ke pasar-pasar tradisional dan di kolam-kolam pemancingan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan keluar kota Banyuwangi seperti misalkan Jember, Surabaya, Malang, dan Bali. Nah, sistem penjualannya dilakukan melalui pengepul yang langsung datang ke tempat budidaya. Kemudian pada tahun 2021 harga jual ikan nila ini bisa mencapai 26.000 sampai 30.000 per kilonya dengan kondisi ikan masih segar. Sedangkan untuk ikan yang sudah tidak segar, harga jualnya hanya mencapai 16.000 sampai 18.000 per kilonya. Sedangkan omset yang diperoleh dari satu kali panen ya, di kelompok Pokdakan ini rata-rata bisa mencapai 500.000 sampai 1.200.000 dengan biaya operasionalnya 30% dari omset yang didapat. Kondisi penjualan sebelum pandemi bisa mencapai 1 kintal per orang ya. Untuk penjualan selama pandemi kemarin ya hanya mencapai 10 sampai 25 kg karena keterbatasan pembeli yang ada di pasar tradisional. Berikutnya adalah masalah yang dihadapi mitra. Nah, kita tahu ikan nila hasil budidaya Pokdakan Sumber Mulyo tidak hanya dijual di daerah Banyuwangi, tetapi permintaan ikan nila ini juga dijual di luar daerah seperti Jember, Malang, Surabaya, Denpasar, dan sebagainya. Nah, dalam memenuhi permintaan tersebut, pembudidaya melakukan penjualan melalui proses ekspedisi pengiriman ya, dengan menggunakan box seperti biasa yang diisi air dengan kapasitas sampai 700 sampai 1000 ekor nila. Nah, peralatan yang digunakan dalam proses ekspedisi itu masih konvensional. Jadi prosesnya ikan dimasukkan ke dalam sebuah box ya dengan perjalanan yang jauh sampai memakan waktu 4 sampai 6 jam untuk sampai ke daerah masing-masing. Maka ikan nila banyak yang mati ya. Dari pengalaman yang dialami oleh pembudidaya bahwa jika menggunakan pengiriman ekspedisi biasanya ikan nila akan mengalami penyusutan dikarenakan mungkin mati dan kondisinya tidak segar, itu bisa mencapai 5% dari total jumlah ikan yang ada di dalam box. Nah, dampak dari ikan nila yang mati ini nanti akan mengurangi kualitas mutu dan harga jual menjadi menurun. Berikutnya adalah tentang masalah biaya operasional pakan yang tinggi. Nah, kita tahu ikan nila memerlukan jumlah pakan sebanyak 3% dari bobot ikan ya, dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari. Sedangkan harga pakan komersial berkisar antara 15.000 sampai 20.000 per kilonya. Nah, setiap ikan menghabiskan pakan sebanyak 3% atau 3 kg per hari. Dengan demikian, kebutuhan operasional pakan nila sebulan bisa mencapai Rp3.600.000. Nah, kenaikan harga pakan menjadi salah satu tantangan bagi pembudidaya, ya, terutama di saat pandemi COVID-19 kemarin, ya, cukup memberikan dampak yang signifikan, yaitu semakin sulit bagi pembudidaya untuk mendapatkan modal dalam pemenuhan kebutuhan. Ya. Nah,
dari masalah yang didapatkan mitra, ya, kami memberi solusi ya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama tentang investasi peralatan yang dimiliki masih sederhana. Jadi solusinya adalah kita buatkan sebuah alat TTG berupa aerator box portable yang digunakan untuk mengirim atau proses ekspedisi ikan nila, sehingga ikan nila masih hidup atau dikirim dalam keadaan segar. Selanjutnya masalah yang kedua tentang finansial, ya, meliputi misalkan sumber modal, pembelanjaan, kemudian hasil usaha, modal kelompok dan sebagainya. Untuk solusinya kita nanti adakan pendampingan untuk akses pemodalan dan pemberian bibit nila unggul sebagai bibit unggul untuk teknik pembesaran ikan nila. Kemudian yang terakhir kita juga tawarkan solusi tentang naiknya harga pakan, ya, dengan mengadakan pelatihan pembuatan pakan secara sederhana dengan memanfaatkan bahan baku yang ada di lingkungan. Nah, target luaran dari kegiatan PKM ini adalah yang pertama perancangan aerator box portable yang nanti akan dibuat oleh tim dengan bantuan mahasiswa, yaitu berupa unit box aerator portable yang nantinya diharapkan dapat mengurangi penyusutan kematian ikan hingga menjadi 0,2% dari jumlah ikan yang dikirim. Kemudian nanti ada pendampingan akses modal, ya. Luarannya nanti berupa akses modal bank, berupa benih ikan yang unggul. Harapannya nanti, ya, dengan adanya akses modal bank, kita dapat tingkatkan omset penjualan dan income para pembudidaya menjadi 20%. Sedangkan yang terakhir pelatihan pembuatan pakan, ya, nanti luarannya berupa pakan alternatif, diharapkan dapat menekan biaya operasional. Sedangkan luaran wajib dalam program PKM ini, ya, nanti akan dipublish di media cetak Banyuwangi, yaitu Jawa Pos Radar Banyuwangi, dan nanti akan kami upload di media sosial YouTube. Selanjutnya akan kami submit jurnal di Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang, Abdimas. Berikutnya adalah hasil yang telah dicapai di dalam laporan kemajuan program PKM. Ya, yang pertama adalah kita telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada para anggota Pokdakan, yaitu dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2022 di salah satu kolam ikan anggota Pokdakan yang ada di Sumbermulyo, yang dihadiri oleh 12 orang anggota kelompok, ya, di mana pada kegiatan ini, ya, dalam rangka menggali potensi dan menampung masukan dari anggota mitra atau anggota kelompok Pokdakan tentang teknologi yang bisa diterapkan dalam ekspedisi ikan, yaitu berupa portable aerator box yang bertenaga baterai, di mana dari tim menggali kira-kira kebutuhan untuk mengirim ikan itu waktunya lamanya berapa, ya, yang didapatkan. Waktu pengiriman minimal aerator itu bekerja selama 4 jam non-stop, ya, dengan gelembung udara yang mempunyai laju aliran atau debit dari aliran udara yang harus dihembuskan di dalam air sebanyak 6.000 liter per jam, ya. Kemudian juga didiskusikan tentang dimensi kebutuhan dari minimal pengirimannya, yaitu didapatkan hasil minimal kotak atau box portable aeratornya berdimensi 1 meter kubik, ya,
dengan kapasitas ikan bisa mencapai 600 ikan. Kegiatan selanjutnya juga diadakan diskusi tentang pembuatan pakan alternatif, di mana nantinya akan kita undang tim ahli dari Dinas Perikanan ya, untuk memberikan materi tentang pembuatan pakan alternatif untuk menekan biaya pemberian pakan pada ikan nila. Berikutnya adalah hasil perancangan dan pembuatan portable aerator box, di mana pada pembuatan portable aerator box ini kami adakan di bengkel teknik mesin di Politeknik Negeri Banyuwangi, di mana teknologi yang digunakan adalah aerator box portable ini menggunakan sumber tenaga berupa baterai lithium, yaitu jenis lithium ferrofosfat dengan kapasitas 80 ampere hour dengan tegangan 12 volt, yang dimana di dalam penyusunannya yaitu dirangkai secara seri yang dilengkapi dengan BMS atau Battery Management System, yang nantinya berfungsi untuk mengontrol dan memonitoring baterai agar baterai menjadi awet dan kerja dari baterai menjadi optimal. Sedangkan untuk pompa yang digunakan yaitu pompa jenis pompa DC ya, dengan kapasitas sekitar 100 watt, yaitu dapat mengalirkan debit udara ya, 6000 liter per jam dengan tekanan 0,09 megapascal, di mana dari hasil perencanaan pompa yang telah dihitung bahwa proses discharging atau di mana proses pompa itu bekerja untuk mengalirkan udara ke dalam box portable dengan ukuran 1 meter kubik dengan arus 4 ampere dapat bertahan selama 8 jam. Artinya pompa ini sudah bisa digunakan selama 2 kali proses ekspedisi pengiriman ikan nila. Dengan lamanya proses charging dengan menggunakan arus ampere 5 ampere, maka dibutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk mengecas atau mengisi kembali box portable aerator ini. Nah, aerator ini dikerjakan oleh mahasiswa, di mana di dalam proses pengerjaannya juga melibatkan tim yang yang mempunyai kompetensi di bidang elektronika dan mekanik. Nah, selanjutnya adalah rencana tahapan berikutnya. Di dalam kegiatan program PKM ini, proses pembuatan portable aerator box sudah dilaksanakan dan disimulasikan di bengkel kampus, di mana telah kami jelaskan sebelumnya hasilnya tentang bagaimana durasi dari portable aerator box ini dapat digunakan di dalam 2 kali pengiriman. Namun demikian, kita juga perlu untuk mengaplikasikan langsung di dalam penggunaan mesin portable aerator box ini di dalam tahapan uji coba yang sesungguhnya, dengan mengisi sejumlah ikan sebanyak 600 sampai 700 ekor dengan air 3/4 dari kapasitas penuh box portable aerator, yaitu 1 meter kubik. Nanti kita akan evaluasi bagaimana apakah dari uji coba itu menemui kendala, dan ketika kendala kita harus segera memperbaiki
Jadi nanti akan kami buatkan semacam panduan atau SOP untuk mengoperasikan dan memperbaiki komponen-komponen yang rusak apabila di dalam mengoperasikannya terdapat kerusakan. Ya. Kemudian kita juga melakukan evaluasi prinsip kerja portable aerator box ini, ya, yang bertujuan untuk nantinya akan lebih meningkatkan kualitas ikan hasil panen, ya. Misalkan dengan menerapkan aerator dengan kualitas udara yang dimasukkan di dalam air menjadi lebih baik, ya. Kemudian evaluasi berikutnya juga diharapkan dari kegiatan-kegiatan misalkan tentang pembuatan pakan yang nanti akan kami rencanakan dan akan kami persiapkan untuk pelatihan pembuatan pakan. Demikian penjelasan tentang laporan kemajuan program pengabdian kepada masyarakat kami tentang peningkatan atau pembuatan portable aerator box dalam upaya untuk peningkatan mutu proses ekspedisi ikan nila yang kami adakan di Kecamatan Glimor. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.